Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu dan para remaja Jamaah Masjid Al-Mukallaf Desa Kejawang, Seruang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kalimat pujian yang hanya pantas untuk Tuhan kita, yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat, karunia serta hidayahnya. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga sudah merasakan sendiri nikmat tersebut. Namun masih banyak dari kita yang tidak sadar kalau nikmat Allah itu sangat banyak, sehingga kita lalai dari bersyukur kepada Allah. Sebab kita hanya batasi nikmat Allah dengan harta. Tatkala kita dapat duit, baru kita mengucapkan alhamdulillah. Tatkala kita dapat kendaraan baru kita mengucapkan alhamdulillah. Tatkala kita dapat pakaian baru kita mengucapkan alhamdulillah. Tatkala kita dapat tunjangan hari raya, baru kita mengucapkan alhamdulillah. Pertanyaan yang harus digarisbawahi, apa kita tidak sadar kalau udara yang kita hirup di setiap saat juga nikmat dari Allah? Apa kita tidak sadar kalau kedipan mata kita juga nikmat dari Allah? Apa kita tidak sadar kalau gerakan kaki dan tangan kita juga nikmat dari Allah? Sungguh kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita lakukan adalah bersyukur kepadanya. Dengan lisan kita ucapkan, dengan hati kita yakini, dengan anggota badan kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan kepadanya, Allah yang Maha Rahman. Setelah kita memuji Allah, tidak luput pula untuk kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam penghormatan kita kepada suri tauladan kita, junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tema kajian kita menjelang berbuka kali ini adalah andai saja ini Ramadan terakhirku. Dari tema ini saja kita dituntut memiliki angan-angan, memiliki sebuah pikiran kalau tidak ada lagi Ramadan setelah Ramadan tahun ini. Ini yang harus ada pada pikiran kita saat ini. Bahwasanya Ramadan
tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Mari kita buka kajian kita dengan sejenak menyelami nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam begitu singkat, namun dalam maknanya besar pengaruhnya dan terkumpul banyak kebaikan. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa diceritakan ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni wa aujiz." Beri aku nasihat yang singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda'in." Jika kamu hendak melaksanakan salat, salatlah seperti salat terakhir. Ini pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda'in." Jika kamu hendak melaksanakan salat, salatlah seperti salat terakhir. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari. Wajma'il iyas mimma fi yadaynas. Dan kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Saudaraku, di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 nasihat. Nasihat yang pertama, agar menjaga salat dan memperbaiki atau membagusi pelaksanaannya. Ini nasihat yang pertama. Agar menjaga salat kita. Kita disuruh untuk menjaga salat-salat kita. Dan kita memperbaiki dan membagusi, menghiasi salat kita di dalam kita melaksanakan salat tersebut. Nasihat yang kedua, agar menjaga lisan. Adapun nasihat yang terakhir, yang ketiga, qanaah, serta menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pada wasiat pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada orang yang melakukan salat untuk merasa bahwa salatnya adalah salat terakhir baginya. Karena sudah lumrah bahwa perpisahan akan membuat seseorang maksimal dalam berucap dan bertindak. Totalitas yang tidak didapati pada keadaan lainnya. Seperti yang lumrah terjadi di saat bepergian, safar. Seseorang yang pergi dari suatu daerah dengan rencana kembali ke daerah tersebut, ini balik kampung, berbeda dengan orang yang pergi tanpa ada rencana ingin kembali. Ini pindah selamanya, tidak akan kembali ke tempat yang pertama. Seorang yang berpisah akan melakukan totalitas, meninggalkan jejak baik yang tidak dilakukan oleh yang lainnya. Bila seorang salat dengan perasaan seakan salat itu adalah salat yang terakhir baginya, ia tidak akan bisa salat lagi setelah ini. Tentu ia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan salat itu. Dia berindah pelaksanaannya, proporsional dalam ruku, sujud, menunaikan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah salat dengan sebaik mungkin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang hendak melaksanakan salat dan yang dirasakan di dalam dirinya, di dalam benaknya, bahwasanya salat ini yang akan dia lakukan adalah salat terakhir baginya,
maka dia akan maksimalkan salat tersebut. Dia begitu khusyuk, akan mencoba berusaha mengkhusyukkan dirinya ketika dia salat. Mulai dari bacaannya dia perpanjang, dia bagusi. Ruku sujudnya dia akan panjangkan pula. Dia tidak ingin berpisah dari salat terakhir ini. Dia akan bagusi, maksimalkan, bersungguh-sungguh di dalam pelaksanaan salat tersebut. Karena dia tahu bahwasanya salat yang dia lakukan ini adalah salat terakhir baginya. Maka selayaknya seorang mukmin mengingat pesan ini di setiap salatnya. Lakukanlah salat seakan salat itu adalah salat perpisahan. Hadirkan perasaan bahwa itu adalah salat yang terakhir. Apabila ia merasakan itu, maka akan membawanya menunaikan salat dengan sebaik mungkin. Dan siapa yang salatnya baik, maka ibadah salatnya akan menghantarkan pada kebaikan-kebaikan dan menghalangi dari segala keburukan dan kerendahan. Ia akan merasakan manisnya iman. Salat menjadi penyejuk pandangan dan penyebab kebahagiaan untuknya. Ini wasiat Nabi SAW yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua tentang menjaga lisan. Karena lisan adalah hal yang paling bahaya bagi manusia. Bahwasanya lisan kita ini adalah hal yang paling berbahaya bagi diri kita. Saat perkataan belum terucap, ia masih dalam kendali pemilik ucapan. Kalau kita belum mengucapkan sesuatu, berarti kita masih menguasai ucapan tersebut. Masih kita bisa menjaga lisan kita. Adapun saat ucapan telah keluar dari lisan, ucapan itulah yang akan menguasainya dan ia menanggung resikonya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Begitu berbahayanya lisan kita. Kalau kita belum berucap dengan suatu ucapan, kita masih bisa menjaga, masih kita bisa mengendali, masih kita bisa menguasai lisan kita. Akan tetapi, kalau ucapan sudah keluar dari lisan kita, dari mulut kita, maka jangan harap kita bisa menguasainya. Karena apa? Ucapan tersebut yang keluar dari lisan kita itu yang menguasainya. Maka tinggallah kita menerima risikonya dari apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, Nabi SAW berpesan, jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari. Artinya, bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu dari ucapan yang membuat dirimu harus meminta uzur di kemudian hari. Setiap perkataan yang membuatmu minta maaf. Karena sebelum perkataan itu terucap, ia berada dalam kekuasaanmu seperti tadi. Karena sebelum perkataan itu terucap, ia berada dalam kekuasaanmu. Namun, bila sudah terucap, maka perkataan itulah yang akan menguasaimu. Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Mau ya Nabi Allah? Jawab sahabat Mu'adz. Kemudian baginda Rasulullah SAW memegang lisan beliau seraya bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, kata sahabat Mu'adz, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa juga karena ucapan kita? Nabi SAW menjawab, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kamu ini,
Bukankah yang menyebabkan seorang terjungkal wajahnya di neraka? Atau sabda beliau, di atas hidungnya, itu tidak lain karena buah dari ucapan lisan-lisan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka lisan ini sangat-sangat berbahaya. Kita bisa lihat dari sabda Nabi SAW tadi, banyak orang-orang yang terjungkal ke dalam neraka disebabkan lisan-lisan mereka yang tidak mereka jaga, yang mereka keluarkan dengan tanpa memikirkan sebelumnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jagalah lisan kita dari ucapan-ucapan yang bisa membuat diri kita meminta maaf di kemudian hari. Artinya apa? Berarti ucapan kita ada kesalahan di situ. Ada keburukan di situ, mungkin mencela, mungkin menghina dan lain sebagainya. Yang bisa menyakiti orang lain dengan lisan-lisan kita. Dan ini yang menyebabkan seorang itu terjungkal wajah-wajahnya, hidung-hidungnya ke dalam api neraka. Kemudian sabda Nabi SAW, janganlah mengatakan suatu ucapan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Pada kalimat ini terdapat ajakan untuk memuhasabah ucapan yang hendak disampaikan. Ini ada muhasabah bagi diri kita sebelum kita mengucapkan ucapan kita, mengeluarkan ucapan-ucapan kita. Yani memikirkannya terlebih dahulu. Jika ucapan itu baik, maka silahkan sampaikan. Sebelum kita mengucapkan suatu ucapan, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah ucapan nantinya yang akan kita keluarkan ini ada kebaikan ataukah tidak? Kalau ada kebaikan di dalam ucapan kita yang akan kita sampaikan, sampaikanlah. Akan tetapi jika tidak, maka tahanlah lisan Anda. Atau jika ragu baik atau buruknya ucapan, kita masih bimbang. Ini ada kebaikan atau ada keburukan? Masih bimbang di sini. Maka tahanlah lisan dalam rangka menghindari perkara syubhat. Sampai tampak perkara tersebut di hadapan Anda. Oleh karenanya, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ini solusinya. Ketika kita masih bimbang di dalam kita mengucapkan suatu ucapan nantinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik. Atau enggak, kalau enggak bisa mengatakan dengan perkataan yang baik, maka diamlah. Jaga lisan kita. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cuma ada dua kemungkinan ucapan yang keluar dari lisan kita. Entah yang pertama, kemungkinan yang pertama ada kebaikan, ataukah yang kedua, kemungkinan yang kedua yaitu adanya keburukan di dalam ucapan kita. Cuma ada dua opsi saja. Tidak ada yang lain. Entah itu kebaikan ataupun keburukan. Maka dari sabda Nabi SAW, kita yang beriman kepada Allah, kita yang beriman kepada hari kiamat, maka berkatalah dengan perkataan yang di situ mengandung kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan di dalam ucapan kita, apa yang akan kita sampaikan melalui lisan kita, maka bungkam erat-erat lisan kita. Jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan perkataan ataupun ucapan-ucapan yang buruk. Sampai-sampai menghina, mencela, mencaci maki siapa yang ada di hadapan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini nasihat Nabi SAW harus kita pegang erat-erat, yaitu menjaga lisan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Betapa banyak orang yang menjatuhkan diri mereka pada kesalahan yang fatal disebabkan ucapan yang tidak mereka pertimbangkan. Banyak sekali manusia, orang-orang yang menjatuhkan diri mereka sendiri pada kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena ucapan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Makanya di sini kita dituntut, kita diwajibkan untuk apa? Memikirkan terlebih dahulu ucapan apa yang akan kita ucapkan. Apa yang akan kita sampaikan. Kita pikirkan terlebih dahulu ucapan kita, perkataan kita. Apakah ada kebaikan ataukah malah ada keburukan. Kemudian berakibat musibah baginya di dunia dan di akhirat. Suatu akibat yang tak terpuji. Orang yang berakal, yang menggunakan akalnya, adalah yang menimbang ucapannya dan ia tidak berbicara kecuali seperti yang dinasihatkan Nabi kita Muhammad SAW. Perkataan yang tidak membuatnya harus meminta maaf di kemudian hari. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, benar-benar kita pegang nasihat Nabi SAW ini. Jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ataupun ucapan kita, perkataan kita sampai menyakiti saudara-saudara kita. Sakit sekali rasanya ketika kita mendapatkan cibiran, cacian, makian dari lisan-lisan kita. Begitu sakit. Bahkan sakitnya itu melebihi dari sayatan luka pada tubuh kita. Sakit yang ada dalam hati itu terus akan membekas. Bahkan sampai-sampai dia sudah meminta maaf, rasa sakit itu masih terasa di dalam hati. Karena apa? Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menyakitkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jaga lisan kita. Kalau di dalam apa yang akan kita sampaikan ada kebaikan, maka silahkan Anda sampaikan. Kalau tidak ada kebaikan di dalamnya, maka tahan lisan kita, jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan. Ini wasiat Nabi SAW yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, berisi ajakan untuk qanaah, serta menggantungkan hati hanya kepada Allah dan memupuskan harapan terhadap harta-harta yang ada di tangan manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayn nas." Kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Maksudnya, bertekadlah dalam hatimu untuk memutuskan asa terhadap apa saja yang di tangan manusia. Jangan gantungkan harapan pada mereka. Jangan sampai kita gantungkan harapan-harapan kita pada mereka manusia. Jadikanlah pengharapanmu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana dengan lisan Anda tidak pernah berdoa kecuali kepada Allah, maka demikian juga sepatutnya dengan sikap Anda. Jangan gantungkan harapanmu kecuali kepada Allah. Pupuskanlah segala pengharapan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sehingga pengharapanmu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang memutus pengharapan terhadap apa yang di tangan manusia, maka hidupnya mulia. Ini orang-orang yang tidak menggantungkan dirinya kepada orang-orang, maka hidupnya akan mulia. Yang mana mereka hanya menggantungkan urusannya, menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang hatinya bergantung pada kekayaan manusia, maka hidupnya hina. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah,
tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan dunia dan akhiratnya. Itu syaratnya tadi. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menggantungkan kepada manusia, kekayaan mereka ataupun bantuan-bantuan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Dan Allah juga berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mendengar nasihat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, kita masuk ke pembahasan kita. Ini andai saja ini Ramadan terakhirku. Maka mendengar nasihat pertama Nabi di atas tadi, yaitu jika kamu hendak melaksanakan salat, salatlah seperti salat terakhir bagimu. Dan kondisi seperti ini yang ada dalam pikirannya, ini adalah salat terakhirnya. Kondisi seperti ini mampu merubah salat yang biasa-biasa saja menjadi salat yang terbaik, totalitas dan luar biasa. Hanya dengan memikirkan, menghadirkan angan-angan bahwasanya ini adalah salat terakhir baginya, maka salatnya akan berubah drastis. Akan menjadi salat yang terbaik, salat yang penuh dengan totalitas dan luar biasa. Berarti kalau kita terapkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada Ramadan kita ini, maka akan menjadi, jika kamu berada di bulan Ramadan, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terakhirmu. Perubahan baik demi perubahan baik akan ada pada diri kita semua. Puasa kita menjadi puasa terbaik kita. Tarawih kita menjadi tarawih terbaik kita. Tilawah Quran kita menjadi tilawah Quran terbaik kita. Sedekah kita menjadi sedekah terbaik kita. Dan amalan-amalan ibadah lainnya menjadi yang terbaik di Ramadan terakhir kita ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara andai saja ini Ramadan terakhirku, ini mengingatkan kita dengan wasiat Nabi, perbanyak mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Yang dimaksud adalah kematian. Kematian disebut halim, pemutus, karena ia menjadi pemutus kelezatan dunia. Wahai saudaraku, lezatnya sesuap demi sesuap makanan yang kita nikmati sekarang akan diputus oleh kematian. Segernya tegukan demi tegukan minuman yang kita nikmati sekarang akan diputus oleh kematian. Nyamannya hunian yang kita nikmati sekarang akan diputus oleh kematian. Mewahnya kendaraan yang kita nikmati sekarang akan diputus oleh kematian. Kenikmatan dan kelezatan dunia akan kita tinggalkan bersamaan dengan hadirnya kematian kita. Demi Allah, orang-orang yang ingat mati
Dia tidak akan sibuk mencari gemerlapnya dunia, nikmatnya dunia dan lezatnya dunia. Tapi ia sibukkan dirinya mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Dia cari gunungan-gunungan pahala akhirat. Maka seseorang yang sedang menunggu waktu berbuka, seperti yang kita rasakan ini, hadirkan dalam pikiran, iya, ini bukan puasa terakhirku, ini bukan puasa terakhirku, ini puasa terakhirku. Apakah orang yang seperti ini akan santai-santai saja keadaannya? Orang yang ada dalam pikirannya bahwasanya buka puasa nanti ini adalah yang terakhir. Puasa kita hari ini adalah puasa terakhir kita. Ketika seseorang memiliki angan-angan demikian, pikiran yang demikian, apakah dia akan santai-santai saja nyari beraneka takjil yang akan disantap nantinya, nongkrong sama teman-teman ngobrolin yang tak ada manfaatnya? Saudaraku, demi Allah tidak akan. Dia lari mengejar Allah, mendekat kepadanya, bersimpuh di hadapannya. Dia cari taman-taman surga, bermajlis ilmu, mempelajari ilmu agama. Dia bergegas membuka kembali surat-surat cinta Rabbnya yang telah berdebu sampai menetes air mata. Dia terus berzikir mengingat Allah, memohon dan merengek ampunan Allah, meminta tempat kembali yang terbaik di sisi Allah. Akan tetapi hadirin, kebanyakan yang kita pikirkan saat menunggu waktu berbuka, apa yang akan kita santap nanti? Ngabuburit kemana nanti? Nongkrong di mana nanti? Mabar di mana nanti? Orang yang tak ada dalam pikirannya aku akan mati, tapi malah angan-angan yang panjang ada dalam pikirannya, maka akan malas-malasan yang ada dalam ibadahnya, dalam amal solehnya, dalam ketaatan-ketaatan kepada Rabbnya. Wahai saudaraku, sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, jikalau beliau melihat ada rombongan penggotong jenazah, apa kata sahabat ini? Dia berkata, "Unzuru wa inna 'alal athar." Lihatlah, sesungguhnya kita akan menyusul. Hadirin, kita hanya nunggu antrian. Dan antriannya random, acak hadirin. Entah yang tua duluan mati atau yang muda duluan mati. Entah yang sakit duluan mati atau yang sehat duluan mati. Gak harus tua dulu yang mati. Kita kadangkala melihat orang yang tua tidak mati-mati. Malahan anaknya yang mati disita. Tidak sedikit kakek yang mengantarkan cucunya ke kuburan. Kalau kita berpikir, harusnya kakek dulu yang mati. Wis dawa umure. Gak ada jamaah. Kita akan menyusul mereka yang sudah berada di bawah tanah yang kita pijak ini. Saudaraku, di bulan Ramadan ini, atau hari-hari menjelang bulan Ramadan kemarin, siapa di antara kita yang mengantarkan jenazah? Mungkin mengantarkan jenazah keluarganya, kerabatnya, ataukah tetangganya.
Mungkin mereka telah mempersiapkan untuk Ramadan ini, tapi belum sempat memasukinya. Atau mereka telah memasukinya, tapi hanya beberapa saat saja. Mereka duluan meninggalkan kita di dunia ini. Dan kita masih bersama Ramadan. Sampai detik ini, kita masih bersama Ramadan, hadirin. Dan kita pasti akan menyusul mereka. Cepat atau lambat, kita menunggu antriannya. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan bekalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan kita berpuasa di bulan Ramadan untuk mencapai takwa. Kenapa? Ya, kalau kita puasa tanpa takwa dan tidak untuk meraih takwa, yang ada hanyalah sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka bisa kita jumpai ada orang yang berpuasa bukan karena takwa. Kita bisa jumpai itu karena kepingin sehat misalnya. Puasa niatnya pengen sehat. Ada enggak? Ada. Katanya, alhamdulillah mas, semenjak saya puasa tubuh saya enak, bugar. Maka rencananya saya akan puasa full sebulan. Lah, kalau enggak enak, ya enggak puasa. Maka yang pertama yang harus dia bekali adalah niatnya harus diperbaiki. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita sudah berpuasa karena imanan wa ihtisaban? Apakah kita sudah benar-benar menggambarkan dapat apa nanti di akhir puasa kita? Karena sebagian kita ada yang berpuasa karena tradisi. Sudah biasa puasa. Anda kenapa puasa? Kalau ditanya, saya sejak kecil puasa. Terus di rumah saya semuanya puasa. Ayah puasa, ibu puasa, saudara-saudara saya puasa. Semuanya puasa di rumah. Apakah ia berpuasa karena keimanan atau karena kebiasaan? Gak enak kalau saya gak puasa. Dan Ramadan masih menyisakan kesempatan panjang untuk kita. Maka evaluasilah untuk beberapa hari yang kita lewati dari Ramadan kita. Kemudian kita perbaiki lagi niat kita untuk hari-hari yang tersisa dari Ramadan kita. Saudara, kalau bicara sahnya niat puasa kita, insya Allah kita semua tahu, yaitu sebelum terbit fajar, itu niat agar puasa kita sah. Tapi niat agar puasa kita mendapatkan pahala yang maksimal, maka imanan wa ihtisaban. Maka ketika Anda benar-benar memikirkan, mungkin ini Ramadan terakhirku, Anda akan memaksimalkan puasanya. Sebagian kita ketika berbuka yang dipikirkan makanan. Sampai kadangkala duduk di depan meja makan, dilihat kolaknya,
diaduk-aduklah dia. Dan itu masih nanya lagi. Ada yang lain enggak selain kola ini? Padahal waktu itu ketika kita berbuka, waktu mustajab berdoa. Anda jangan mikir makan, bentar lagi makan kok. Jangan memikirkan menu yang Anda akan santap, tapi pikirkan menu yang Anda akan santap di surga. Itu yang seharusnya ada di benak kita. Jadi kualitas ibadah puasa kita, Masya Allah. Kemudian wahai saudaraku, tadi ngomongin puasa kita. Kalau kita benar-benar hadirkan di dalam pikiran kita bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka puasa kita akan sungguh-sungguh. Akan kita maksimalkan kesempatan ini. Kita manfaatkan dengan memperbaiki niat puasa kita dan lain sebagainya. Kemudian bacaan Al-Quran kita. Kita yang telah menargetkan khatam Al-Quran sekali atau 2 kali atau bahkan lebih dalam sebulan. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah dapat berapa juz Anda baca sampai detik ini? Maka perlu kita hadirkan kembali dalam ingatan kita, andai saja ini Ramadan terakhirku, maka kita akan semangat dalam membuka lembaran-lembaran Al-Quranul Karim. Lebih-lebih kalau kita sampai memahami dan mentadaburinya, maka akan semakin tumbuh kerinduan kita untuk terus berlama-lama berdua bersama Al-Quranul Karim. Sebab kita akan tahu inilah yang dinamakan hudan linnas. Al-Quranul Karim adalah petunjuk dan pedoman manusia. Wahai saudara, puasa dan Al-Quran, jadi amalan puasa kita, bacaan Al-Quran kita, bisa memberikan syafaat bagi kaum muslimin, bagi kita semua di hari kiamat kelak dengan izin Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu as-siyam, "Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar, fashfi'ni fihi." Puasa nanti di hari kiamat berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Wa yaqulul Qur'an, "Mana'tuhu an-nawma bil-lail, fashfi'ni fihi." Dan Al-Quran pun nanti di hari kiamat berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran nanti di hari kiamat syafaat. Kepada siapa? Mereka yang berpuasa, mereka yang membaca Al-Quranul Karim. Maka kita berusaha memaksimalkan, memanfaatkan momen-momen Ramadan ini untuk berpuasa tentunya. Karena ini yang diwajibkan oleh syariat kita. Dan juga kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Karena 2 amalan ini nantinya akan berkata, akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Keduanya akan memberi syafaat kepada kita semua. Akan memberikan pertolongannya kepada kita. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
Masih maukah Anda memanjakan badan Anda rebahan di atas ranjang di siang Ramadan? Masih maukah Anda begadang berpaling dari Al-Quran di malam Ramadan? Pertanyaan-pertanyaan ini jadikan renungan bagi kita untuk keberuntungan kita di hari kiamat kelak. Karena itu tadi, yang namanya puasa Al-Quranul Karim itu akan membela kita nanti di hari kiamat. Kalau kita masih malas-malasan untuk berpuasa di siangnya, masih bermalas-malasan untuk membuka Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim di malam harinya, maka jangan harap ada pembelaan, ada syafaat dari puasa dan Al-Quranul Karim di hari kiamat. Hadirin yang kami hormati, kalau kita melihat realita salat tarawih kita, yang kebanyakan kita salat tarawihnya tidak lama, cukup 1 jam atau kurang dari itu, bahkan ada yang hitungan menit. Sungguh keadaan kita jauh sekali dibandingkan salat malamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum, para orang-orang saleh pendahulu kita, mereka mengisi sunyinya malam dengan lantunan Al-Quran di salat-salat mereka sampai menjelang waktu fajar terbit, hampir azan subuh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Para sahabat radhiyallahu anhum salat malam. Dan ulama-ulama kita pendahulu kita, mereka salat malamnya lama. 1 rakaatnya bisa 5 juz. Maka jauh sekali perbandingannya antara kondisi kita saat ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, intinya kita berusaha datang ke masjid, ke musala ataupun yang lain, kita salat tarawih. Kita manfaatkan Ramadan ini salah satunya dengan kita menghadiri salat tarawih bersama imam. Yang mana hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menghadiri salat tarawih dan kita selesaikan salat tarawih kita bersama imam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama ma'a imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailati. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam hingga selesai, enggak bersamanya cuma 2 rakaat, 4 rakaat saja, enggak cuma sampai 8 rakaat saja kemudian dia pergi pulang, tapi dia selesaikan salat tarawihnya bersama imam, maka akan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk, full semalam, pahala yang akan kita raih. Hanya apa? Syaratnya apa? Kita salat bersama imam. Imam salam, di situ kita salam. Bukan kita salam terlebih dahulu, imam belum salam. Jangan demikian hadirin. Ini pahala yang eman-eman kita tinggalkan, kita lewatkan. Maka kita berusaha, kalaupun sesibuk-sibuknya kita untuk urusan dunia, maka sempatkan cuma sebulan saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita manfaatkan, hadirkan diri kita ke masjid, entah itu musala ataupun yang lainnya. Kita salat tarawih bersama imam hingga selesai. Maka insya Allah kita akan mendapatkan, kita akan meraih pahala salat malam semalam suntuk. Yang mana pada hakikatnya, pada realitanya kita bisa enggak? Berat hadirin, buat salat malam semalam suntuk itu berat. Baca 1 juz saja, kaki sudah pegal. Apalagi berjuz-juz sampai menjelang waktu fajar terbit. Ini sungguh berat bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah. Kecuali bagi orang-orang yang memang Allah berikan rahmat baginya. Maka manfaatkan, maksimalkan benar-benar momen Ramadan ini. Sekali lagi,
manfaatkan, maksimalkan momen Ramadan terakhir kita ini. Hadirin yang dimuliakan, kita berusaha untuk menghadiri salat tarawih, entah itu di musala, entah itu di masjid. Salat tarawih bersama imam hingga selesai. Ahibati fillah, setiap orang pasti memiliki cita-cita. Kita semua itu pasti memiliki cita-cita. Dan mereka memiliki maksud dari cita-cita mereka. Tidak lain bagi orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang mati pun itu memiliki cita-cita, memiliki angan-angan hidup. Orang-orang yang sekarang adanya di bawah pijakan kaki kita pun mereka memiliki cita-cita. Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan untuk diri mereka sendiri. Kira-kira cita-cita mereka apa? Cita-cita mereka adalah kembali ke dunia. Terlebih kepada orang-orang yang telah mati namun di dunia mereka tidak beriman dan tidak beramal. Di dunia mereka tidak memanfaatkan waktunya. Orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini yang mereka punya cita-cita kembali ke dunia lagi. Apa cita-cita mereka itu tadi? Kembali ke dunia. Kira-kira cita-citanya apa kembali ke dunia? Apakah ingin nikah lagi? Ingin punya rumah lagi? Ingin sawah yang berhektar-hektar? Mungkin selama ini cita-cita mereka kita anggap ringan, anggap sepele. Kira-kira apa hadirin dimuliakan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Ini cita-cita mereka hadirin. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Ini cita-cita mereka yang sudah mati hadirin. Ingin kembali ke dunia untuk apa? Sedekah. Di sini enggak disebutkan untuk salat, haji, umrah, puasa, tapi untuk sedekah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kata mereka, "Ya Allah, tunda sebentar kematianku. Ya Allah, nyabut ruhnya tunda sebentar. Ya Allah, malaikat maut suruh pulang dulu." Untuk apa? Hanya ingin beramal. Aku ingin sedekah ya Allah. Saudaraku, dan kita semua akan mati, meninggal dunia. Ini Ramadan terakhir. Manfaatkan Ramadan kita ini untuk sedekah dan berbagi. Walau hanya seteguk air putih untuk berbuka puasa yang kita bagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Hadirin yang kami hormati, ini mungkin amalan yang sepele. Mungkin kita hanya sekedar memasukkan koin 1000-an ataupun lembaran 2000-an. Yang kita mampu saja. Setiap hari kita targetkan. Kita punya target. Di setiap hari di bulan Ramadan tahun ini, saya harus mengeluarkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Mungkin melalui infak yang dia masukkan ke kotak infak, mungkin melalui takjil misalnya, ataupun makanan yang dia bagikan ketika berbuka puasa dan lain sebagainya. Intinya
kita keluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk sedekah. Hadirin yang dimuliakan, ini cita-cita mereka yang sudah mati. Maka jangan sampai kita memiliki cita-cita yang demikian. Maka di Ramadan terakhir kita ini, angan-angan kita, maka benar-benar manfaatkan momen Ramadan ini. Maksimalkan, kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Salah satunya itu tadi, kita sedekah semampu kita. Gak usah kita memberatkan diri kita harus mengeluarkan 1 juta, harus mengeluarkan 1 miliar. Enggak, hadirin, 1.000, 2.000. Yang penting kita punya niatan di setiap hari dari bulan Ramadan kita ada yang kita sedekahkan. Hadirin yang kami hormati, masih banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan terakhir kita ini. Kita bisa mengisi waktu Ramadan dengan berdoa. Kita bisa melakukan doa. Perbanyak doa kita di bulan Ramadan ini. Doa di bulan Ramadan mustajab, hadirin yang dimuliakan Allah. Minta kebaikan akhirat terutama, hadirin yang dimuliakan Allah. Minta ampunan kepada Allah, minta surganya Allah di bulan Ramadan ini. Bahkan mulai dari kita menahan makan dan minum sampai nanti kita berbuka, ini doa atau salah satu waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa kita. Maka kita isi dengan berdoa, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bersilaturahim, beriktikaf nanti mungkin di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, mencari malam Lailatul Qadar, umrah, beristighfar, dan yang terpenting hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jauhi amalan-amalan yang bisa menjadikan puasa kita sia-sia, apalagi yang bisa membatalkan puasa kita. Ada nggak amalan-amalan yang bisa menjadikan puasa kita sia-sia? Kita cuma dapatnya lapar dan haus saja. Kita nggak dapat pahala. Ada amalan-amalan yang demikian, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kita berusaha untuk menjauhi amalan-amalan yang menjadikan puasa kita sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan kita banyak-banyak mengingat mati, memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan kita ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.